Jadi kita jangan asal-asalan Kristen yang tanpa komitmen. Ini tunggal tahu nanti kemana itu tujuannya. Semua diukur dengan maunya sendiri. Ya, masa Batak, Allah Pak, lu ngomongku. Makanya kalau nyanyian itu suka-sukamu saja. Apa? Suka-sukamu. Tuhan pun gak pakai suka-suka. Tuhan punya peraturan yang sangat tepat, suci, kudus, tegas. Dia tidak pakai suka-suka. Suami aja kalau pakai suka-suka udah marah istrinya, betul apa enggak? Istri juga suka-suka aku. Oh, berantem saudaraku. Jadi di gereja kita juga biarlah peraturan Tuhan, firman Tuhan, semua yang aku. Jangan pakai suka-suka. Saya sangat bersyukur Tuhan beri kekuatan, kesehatan bagi kita semua berada di rumah Tuhan. Kita beribadah kepadanya. Dan saudara-saudaraku, ini masa-masa yang harus kita perhatikan. Satu, masa terakhir, waktu persiapan semakin habis. Orang mau bertanding saja sangat butuh waktu untuk latihan. Orang yang mau ujian untuk belajar, dan kita untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan. Juga saudara-saudaraku, sama dengan orang-orang saat-saat di akhir zaman ini, contohnya manusia banyak memperebutkan satu tempat. Apakah mau jadi militer, apakah mau jadi pegawai negeri, ya, jadi sangat banyak. Ya, saudara-saudaraku, yang merebut satu kedudukan. Dan saat-saat sekarang pemecatan nggak susah, saudara-saudaraku. Buat pegawai-pegawai mana saja, swasta, PNS, jangankan itu saudaraku, sampai pemecatan menteri juga bisa. Ya, itu sebabnya saudaraku, saat sekarang kita sudah harus kokoh dengan benar di dalam Tuhan. Dan tidak hanya itu, dari nasihat firman Tuhan Efesus 4:5 ayat 15, karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, termasuk saat perebutan tempat kedudukan dalam Tuhan, saudaraku. Sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amen. Jadi hanya yang mengerti kehendak Tuhan, saudara-saudaraku, dikehendaki oleh Tuhan, beroleh ada peluang untuk hidup yang kekal selama-lamanya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, mengerti kehendak Tuhan itu kita harus semakin melihat dari firman Tuhan itu sendiri. Kita belajar. Jadi dari firman Tuhan, saya juga tidak akan dari keinginan saya, kehendak saya,
tapi saya juga harus belajar kepada firman Tuhan. Itu sebabnya saya, saudara-saudaraku, perenungan kepada firman Tuhan itu selalu, kalaupun saya bicara, saya duduk begitu ya, tapi hati saya selalu merenungkan firman, saudara-saudaraku. Kalau tidak, ya saya tidak mengerti nanti kemana kehendak Tuhan. Itu sebabnya saya akan ajak kita membaca bersama-sama dari Yohanes 1 ayat 47. Kita akan membaca. Saya baca 47, saudara ayat 48, nanti kita 51 terakhir bersama-sama. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus padanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Bersama kita. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada yang nyambung? Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, itu saudara-saudaraku masih harus dipikirkan. Jalan itu seperti apa? Ya, sebab biarpun ada jalan, nanti kita bisa juga, kalau umpamanya jalan menurun, harus ada posisi badan, bagaimana menurun. Ya, apalagi sudah curang ke bawah, ya mungkin harus sampai pegangan atau sampai tidak seperti jalan lagi, ngesot, saudaraku, takut nanti tergelincir. Nah, itu kalau seandainya jalan itu turun. Nah, kalau datar, yaitu jalan biasa, cuma angkat kaki gantian kiri kanan, ya udah gitu. Tapi kalau jalan itu naik, beda lagi, saudaraku, caranya menjalani. Betul apa salah? Haleluya. Nah, jadi firman itu juga, biarpun itu tertulis, bukan hanya langsung begitu saja. Kalau nggak ada yang membuka pengertiannya, kita nggak ngerti itu. Nah, tapi sekarang guru kita adalah firman itu sendiri. Jadi firman itu harus menerangkan firman. Yesus berkata, ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi jalan itu sesungguhnya bukan jalan turun, bukan jalan datar, tapi jalan itu jalan apa? Iya, itulah. Selama ini saya juga nggak mikir begitu. Pokoknya ada Yohanes 4 ayat 6. 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, kayak itu jalan kemana atau bagaimana caranya?
Jadi di sini saudaraku, jalan itu adalah langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Yesus, anak manusia. Haleluya. Jadi sekarang Yohanes 14 ayat 6 itu jalan itu turun atau datar? Naik. Inilah. Saudara-saudaraku, kalau bukan Tuhan kasih pengertian, nggak bisa saudaraku. Tapi inilah kalau kita sungguh satu rindu sampai Eliezer tadi malam menanti siapa yang mau menjadi mempelai Tuhan, itu harus selalu datang ke air, mata air. Dan mata air dalam Efesus 5 itu air yang menyucikan supaya menjadi mempelai Tuhan. Jadi di akhir zaman ini kesempatan harus terus rindu akan air basuhan firman Tuhan melebihi semuanya, karena langit dan bumi semua itu jadi hanya karena firman Tuhan. Amin apa enggak? Haleluya. Iya, saudara-saudaraku. Iya. Kalau kita sudah tahu posisi ini, maka kita pasti harus berubah sikap, berani mendahulukan dan mengutamakan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, di sini pengalaman Nathanael adalah pengalaman yang bertingkat. Pertama, dia mendengar pemberitaan tentang Yesus, lalu dia begitu merindu, ya, dan dia dibawa bertemu dengan Tuhan. Tuhan langsung berkata kepadanya, ya, kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau akan anak Allah, engkau raja orang Israel. Jadi Nathanael ini peka, saudaraku, mengerti kehendak Tuhan. Dengan pengalaman pertemuan dengan Yesus, dia sudah berkata, engkau adalah guru, engkau adalah anak Allah, raja orang Israel. Haleluya. Nah, yang mengenal Yesus dengan baik, itulah hidup yang kekal selama-lamanya. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal lebih besar daripada itu. Saudara-saudaraku, yang merupakan awal sekali, mulai dari ibadah kita juga, mulai dari kekristenan kita juga, adalah 47, saudaraku. Karena kerohanian kita ini sudah untuk naik, bukan untuk jalan biasa, bukan untuk turun, tapi adalah untuk naik. Maka untuk naik itu harus bersengaja, harus punya tekad yang sungguh-sungguh. Ya, karena untuk naik itu bukan cuma angkat kaki kiri kanan, harus semua badannya naik. Itu saudaraku, lepas dari tanah, karena sudah naik. Kalau masih di tanah, sudah naik apa enggak? Nah, jadi kalau kita, saudaraku, di perjalanan ini harus seluruh. Haleluya. Seluruh hidup itu bukan gampang-gampang loh. Ya, makanya kalau kita menyanyi, mataku tertuju padamu, jadi harus benar-benar tertuju kepada Tuhan. Amin. Jangan kepada yang lain. Baru disambung.
segenap hidupku ku serahkan oh iya, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Melihat Tuhan itu ke atas apa datar? Ke atas. Turun apa naik? Amin. Jadi saudaraku, itu semua firman Tuhan. Jadi beda. Kalau turun gampang, sama dengan tinggal kelas, gampang. Atau DO, gampang saudaraku. Bikin di situ nakal, nggak mau belajar, nggak mau apa semua, nggak mau peraturan, udah DO, gampang saudaraku. Tapi kalau mau naik kelas, harus sungguh-sungguh, semua harus ada. Artinya harus bagus, betul enggak? Bagaimana kalau kita diabsen oleh Tuhan? Aduh, tapi Tuhan tolong kita. Saya senang kita semua ada di sini sekarang. Saya benar-benar senang, saudara-saudaraku. Tapi bagaimana hasilnya itu terserah kita sama Tuhan. Dan kalau kita sudah beribadah begini, ya itu saudaraku, saya senang. Jadi kalau mau masuk dalam naik ini harus ada komitmen dulu. Peraturan di sekolah turut. Makanya kalau sekolah dikasih dulu peraturan sekolah. Kalau di partai ADRT nggak ikuti. Kalau nggak mau bukan anggota. Tapi kalau anggota harus turut. Saudara-saudaraku ya, begitu. Jadi kita jangan asal-asalan Kristen yang tanpa komitmen. Itu nggak tahu nanti kemana itu tujuannya. Semua diukur dengan maunya sendiri. Ya, masa Batak? Apa? Lu ngomongku. Makanya kalau nyanyian itu suka-sukamu saja. Apa? Suka-sukamu. Tuhan pun nggak pakai suka-suka. Tuhan punya peraturan yang sangat tepat. Suci, kudus, tegas. Dia tidak pakai suka-suka. Suami aja kalau pakai suka-suka udah marah istrinya. Betul apa enggak? Istri juga suka-sukaku. Berantem saudaraku. Jadi di gereja kita juga biarlah peraturan Tuhan, firman Tuhan, semua yang atur. Jangan pakai suka-suka. Pertama sekali saudaraku, Tuhan semakin meningkatkan Nathanael ini. Dia punya satu tabiat yang sangat baik. Kata Filipus kepadanya, ini ayat 47 ya, Yohanes 1. Mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya. Nah, Yesus sudah melihat datang. Lalu berkata tentang Nathanael, gitu kan? Lihat, inilah Israel sejati. Seorang Israel sejati. Kalau kita lihat harus Kristen sejati. Jangan asal-asal saudaraku. Rugi kita. Kita sudah datang, kita sudah jadi Kristen, sudah dikasih peluang oleh Tuhan. Bapak, Ibu, pemuda-pemudi semua harus mengerti. Kita harus Kristen sejati. Tuhan sudah lihat itu ada pada kita.
ada kepalsuan di dalamnya. Ini saudaraku, makanya Pak, setiap kita mulai Tuhan, sucikan kami supaya kita tidak ada kepalsuan kepada Tuhan. Amin. Dan kepalsuan itu adalah ketulusan, begitu di luar, begitu di hati. Jangan lain di bibir, lain di hati. Itu namanya palsu. Tapi kalau kita bukan Kristen palsu, amin. Oh saudaraku, tapi di dalam belum berdamai. Palsu apa? Asli. Palsu. Saudaraku, setiap kita ibadah, tingkatkan ibadah. Ada di dalam hati kita ketulusan, tanpa ada sedikit pun kepalsuan. Dunia ini kaya kalau pintar palsu-palsuin. Ini saudaraku, orang pintar memalsukan apa saja dipalsuin, apalagi barang berharga itu dipalsuin. Jadi saudara-saudaraku, biarlah sekarang kita memperoleh anugerah yang besar dari Tuhan dalam pertemuan dengan Tuhan, untuk kita terus menjadi kekasih Tuhan yang sangat diberkati. Mulailah bongkar semua kepalsuan. Tidak ada kepalsuan. Harus Tuhan lihat setiap kita datang ibadah. Anakku, ya, ini Kristen sejati. Tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Itu kita. Haleluya. Amin. Memang untuk ini sih saudaraku. Masa aku harus berdamai dengan itu? Masa aku minta ampun? Itu orang sombong. Ya itu urusan dia. Kita enggak lihat itu. Pokoknya kita ini enggak ada kepalsuan. Damai di hati, damai kelihatannya juga semuanya. Damai dalam bicara, damai salaman. Saya tidak senangnya kalau salaman tapi tidak damai. Itu malah menipu diri. Itu yang saya tidak suka. Tapi kalau sudah orang yang berrohani, salaman tapi di hati juga damai. Tidak ada kepalsuan. Ini baru saya senang. Daripada saling bertanam tapi dalam hati. Masih di situ aja. Rugi, menipu diri sendiri. Dan nanti sudah pikir orang sudah berdamai. Malah nanti ada tipu-tipu jadinya saudaraku. Jadi hati dulu sampai Tuhan lihat dalam kita. Inilah Kristen sejati. Tidak ada kepalsuan dalam dia. Ini saudaraku, itu nanti kita bisa lihat langit terbuka. Haleluya. Itu modal langit terbuka. Kalau masih palsu-palsu, dan terbuka langit bagi dia. Jalannya itu nanti enggak ke surga, saudaraku. Terus jalan datar atau jalan turun. Karena jalan naik itu adalah langit terbuka dulu. Karena di atas itu adalah tempat dari Bapa surga atau Allah. Ini. Jadi kalau mau cari Allah atau cari Tuhan itu jangan datar. Amin, saudaraku. Amin. Di mana dia? Makanya langit terbuka. Haleluya. Kalau masih bertahan palsu-palsu, dia terbuka kalau langitnya. Jadi itu Tuhan lihat dalam hidup Nathanael. Dia tanya begini kepada Tuhan, bagaimana engkau mengenal aku? Loh, dia tanya Tuhan begitu. Tuhan Maha Kuasa. Jawabnya kepada, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Nah, tidak ada kepalsuan. Dia sudah tahu Yesus anak Allah. Untuk apa menjadi manusia? Sehingga dia harus disebut anak Allah. Untuk apa?
untuk menebus dan melepaskan manusia dan untuk mengalahkan maut sekalian mengalahkan iblis. Itu pekerjaan anak Allah. Nah, karena Allah itu mengalahkan iblis tidak dengan perang, tapi dengan rendah hati, dengan mati tersalib. Kalau dia bangkit, hai maut di mana senakmu? Semua kalah. Maut dikalahkan, iblis dikalahkan, dosa sudah selesai. Dengan kematian Yesus. Makanya orang Kristen jangan lawan jahat dengan jahat. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Sombong lawan dengan rendah hati. Haleluya. Itu senjata kemenangan kita. Itu Kristen sejati. Masih aku-akunya beginilah. Kita bukan pengadilan. Kita bukan jaksa penuntut. Ini, tapi lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Tunjukkanlah kebaikan sehabis mungkin. Nah, atau boleh saya katakan, inilah jemaat Maranatha yang asli. Lain bimbingan, lain di hati, palsu semua itu. Tapi sini nggak ada palsu, asli semuanya. Iya, sampai Tuhan nanti bisa bilang, inilah jemaat Maranatha yang asli. Karena sudah dibasuh oleh darah Yesus, sudah diroma oleh kebenaran firman Tuhan, sudah hidup mengasihi Tuhan, maka kita tertuju kepada Tuhan, dan kita sudah ada penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Itu sebabnya semua kehidupan kita harus berdasar firman Tuhan yang ada di dalam urapan Roh Kudus. Jangan asal begitu saja, saudaraku. Bawa firman Tuhan, giliran tahu kemana-mana. Tapi itu sebabnya ayat menerangkan ayat, membuka sampai kita mengerti. Jadi bagaimana sampai kepada Bapa itu? Kita sudah tahu. Enggak jalan datar, enggak jalan turun, tapi naik. Dan pembukaan untuk naik, langit harus terbuka dulu. Sebab kalau langit tertutup, yang ada adalah turun kutu. Itu saudaraku. Ulangan pasal 28, kalau langit itu udah jadi apa? Jadi besi. Ya, nggak bisa dibuka, susah. Tapi kalau orang menurut firman, pintu langit terbuka dan berkat dari langit tercurah. Berkat tidak turun, tapi berkat naik. Berkat bukan ekor, tapi berkat paling atas, kepala, saudaraku. Ini sebabnya kita harus suka akan firman Tuhan yang mengubahkan. Saudara-saudaraku, kalau untuk naik itu harus ada penyerahan dari ketulusan. Bukan supaya ini, bukan ini. Tidak, saudaraku. Harus ada penyerahan dari ketulusan. Sama dengan untuk pemilihan. Ya, jadi terjadi pemilihan Lewi. Siapa yang mau berpihak kepada Tuhan? Maju, marilah. Ini kita saudara-saudaraku. Jadi caranya kita tidak ada kepalsuan. Itu cara kita datang kepada Tuhan. Sebabnya setiap kita beribadah, membereskan diri semuanya, mohon pengampunan, mohon Tuhan sucikan semua. Mohon Roh Kudus memimpin ibadah kita, supaya ibadah kita ibadah yang berkenan. Sebab di dalam Yesaya 30, kalau tidak ada Roh Tuhan memimpin, itu ibadah bukan tambah baik, tapi tambah begitu ya. Coba kita baca dulu.
Di ayat 30 ya. Oke, siapa yang cepat? Satu. Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Iya, jadi kita semua harus sehat semua, ada dorongan Roh Kudus dalam kita. Itu Kristen sejati, saudara-saudaraku ya. Dan ini kita sehati karena kita mau naik. Itu sebabnya tadi orang sekolah mau naik kelas itu paling sulit dari semuanya. Kalau untuk keluar gampang, nggak mau naik kelas gampang, udah main-main aja sesuka hati, suka-sukaku. Nah itu nggak naik kelas, saudara-saudaraku. Tapi kalau mau naik kelas, ada nyanyinya. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ini nyanyi kalau ku pergi belajar, sampaikan nanti. Selamat belajar, nak penuh semangat. Semangat! Rajinlah belajar, tentu kau dapat. Hati-hati, hormati. Yang kedua, haleluya. Itu bagi sekolah dunia, apalagi sekolah Tuhan. Terus lama beribadah, nggak mau sehati. Sayangi teman, hormati guru. Ini nggak menghormati saudara guru. Apa itu? Jangan begitu saudara guru. Ya di dunia ini aja kalau nggak menghormati guru, nggak naik kelas loh. Apalagi naik kemudian, ya langit terbuka saudaraku ya. Istilahnya kalau kita baca di dalam Injil, bukan Injil ini, suratan Rasul Paulus kepada Timotius, kita mau baca dulu ini. Saudara-saudaraku, karena memang harus begini, kebetulan saya yang menyampaikan firman, tapi bukan untuk tarik ke diri saya, hanya saudaraku supaya semua kita diberkati oleh Tuhan. 1 Timotius pasal 5 ayat 17, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati. Berapa kali? Dua kali lipat. Jadi janganlah hormat biasa saudaraku, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Iya, ini saudaraku, sekolah aja. Oh ibu, hormati gurumu. Sayang enggak temannya semua? Amin. Itu saudaraku. Masa kalah sama sekolah di dunia? Ini sekolah surga loh. Nah, universitas surga. Jangan ada lagi yang tidak menyayangi teman. Amin. Sayangi teman. Dan kita ini nanti kalau kita berbicara harus dalam ini, ya karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang ulat, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian. Jadi jangan berbicara penuh dengan penyelidik kayak jaksa. Ya, jangan gitu saudaraku. Sudahlah, mau apapun itu berbicara dengan cara pujian kepada Tuhan. Mazmur, menikahlah kita.
langsung, menurut aku begini kamu. Jangan lagi gitu, saudaraku. Masa sekolah dunia aja. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Bisa naik kelas. Haleluya. Kita ini berkat yang luar biasa. Jadi berbicara juga, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup, puji-pujian. Pokoknya lorong dengan kata berkat. Meningkatlah kita ini semua. Ya, semuanya kita. Suami istri di rumah. Waduh, jangan ngomong lagi. Aku pikir kamu, itu belum ngomong udah ketahuan curiga, ketahuan tidak damai. Saudaraku, ya, cuma jangan dari kepalsuan. Ada saya lihat begini, yang sekarang apa lagi semua dia ngomong begitu, ya. Tapi ada kepalsuan juga. Tapi kalau ngomong yang itu gampang sekali. Iya. Bukan sayang. Jangan begitu lah. Iya, saudaraku. Jadi kalau bilang sayang ya benar-benar. Janganlah yang dinilai di hati. Karena anak Tuhan itu kan tidak ada kepalsuan. Yang diberkati Tuhan itu yang bisa melihat kerajaan surga itu, yang bisa naik. Dan untuk naik itu juga, saudaraku, semua harus dipakai. Tenaga tangan, pegangan, tenaga kaki, naik, harus segenap tenaga. Kalau untuk jalan cuma kaki aja 2. Betul apa enggak? Iya, jadi untuk naik sama jalan biasa beda, saudara-saudaraku. Jadi kalau dia bilang jalan kita adalah naik turun, hanya kalau boleh jangan turun. Kenapa turun? Karena kita masih banyak kelemahan, ya. Jadi sudah naik tapi lemah lagi, malah bisa jadi turun lagi, rohaninya turun, bisa begitu. Tapi yang baik itu sebenarnya bukan begitu. Jalan itu adalah tangga naik saja. Tapi Tuhan Maha Pengasih. Kita ini tidak langsung sempurna, betul atau enggak? Makanya disebut naik turun, karena belum sempurna. Tapi harus berusaha dalam waktu yang Tuhan berikan, harus masuk sampai ke atas. Toh, ini sudah itu. Toh itu kan atas. Nah, harus sampai ke atas. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ini firman betul-betul bukan hanya saya baca begini. Saya mimpi juga. Cara naik itu begitu. Itu jadi ada sudah langsung di hati. Ya, jadi tinggal ngomong saya udah lihat di firman, ada juga saya lihat di mimpi bagaimana naik itu. Naik itu saudara-saudaraku. Nah, harus benar-benar itu naik. Kemudian ada lagi kayak Bonanyaha. Tada. Banyak duitnya saudaraku. Kalau naik itu memang gak jalan tol. Benar. Ya, banyak tantangan. Tapi begitulah, makanya semua segala tenaga. Jadi kita kalau mau naik itu harus saudaraku seperti dia. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku menyerah kepada Tuhan. Ku rindu selalu dalam hadiratmu. Itu di surga, di atas. Haleluya.
langit terbuka itu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamat. Saudara-saudaraku, kita mau lihat diri kita. Sudahkah kita maksimal mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan? Inti dari Taurat dan semua firman Tuhan adalah seperti tadi, menghormati Tuhan dengan rindu akan firman dan melakukannya, dan yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu. Amin. Ya, kita baca dulu itu sebentar. Matius pasal 22. Ayo, siapa yang mau baca? Ayat 37. Matius 22 ayat 37. Ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama Ya. dan yang pertama. Iya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, semua kitab kita ini. Itulah intinya. Saya heran itu nyanyi sekolah itu kok bisa begitu ya. Ada liriknya diambil dari Alkitab. Sayangi guru, hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Kalau kita muridnya Tuhan Yesus. Ya, hari ini biar semua diberkati oleh Tuhan. Kalau kita cari kerajaan surga, langit sudah terbuka. Tuhan pasti juga berkat yang luar biasa bagi kita. Semua gampang. Saya kalau menyaksikan, biarpun saya tidak hebat sekali seperti pemausnya orang lain, ini udah terkenal ya. Tapi ya sampai sekarang Tuhan sertai saya. Puji teman-teman saya sudah pada berangkat. Berangkat jauh. Kita ketemu lagi nanti ya. Ya kalau semuanya ada di tempat Bapa surga, ya ketemulah. Tapi kalau enggak, ya itulah. Sampai di bawah umur saya sudah banyak sudah berangkat. Saya bersyukur. Ya, ada orang berkobar kadang dipikir cari ayat, tahu sudah dia tidur gitu. Ada yang begitu. Nah, ada lagi saya ngomong, perkenalkan itu. Udah pernah ya? Udah. Nah, tapi Bapak masih bisa ya? Enggak ngantuk, enggak keliru-keliru, enggak keliru mana. Oh ya, dipimpin Roh Kudus. Kalau enggak, bagaimana? Yang enggak bisa juga sama. Inilah saudara-saudaraku. Jadi kalau Tuhan yang memberkati kita, semua gampang. Cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan surga itu, kita naik dengan langit yang terbuka. Roh Kudus pimpin kita semua. Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan memberkati. Mari kita mau datang kepada Tuhan.